Alhamdulillah, telinga kita dihalalkan oleh Allah untuk mendengarkan kalam-kalam Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahan salawat, dengan keberkahan hadir majelis ilmu, dengan keberkahan pembacaan Al-Quran, mudah-mudahan tidaklah kita keluar di majelis ini melainkan pulangnya ke rumah mendapatkan keberkahan. Amin ya Rabbal. Melainkan hajat-hajat kita, keinginan kita, yang punya angan-angan, yang punya cita-cita, mudah-mudahan angan-angannya, cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Andai kata yang hadir di sini yang belum punya pekerjaan, mudah-mudahan dapat pekerjaan mudah, halal dan barakah. Andai kata yang hadir di sini yang sedang usaha, berdagang, bertani, bisnis, bekerja, mudah-mudahan usahanya, dagangnya, rizkinya diberkahkan oleh Allah. Yang belum punya keturunan, mudah-mudahan dapat keturunan yang saleh atau salehah. Yang belum menikah, mudah-mudahan sing arenggal nikah. Ya Rabbal. Amin. Anu paling tarik bereta anu jom. Aya kene di dieu cantiknya aya. Palingna paling mana? Oh di dia. Cung cantiknya ngacung. Mana. Di absen babik, masya Allah. Saking nikmat ibadah nikah harus nikah ngacung deui. Masya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Orang yang belum nikah itu rugi. Mudah-mudahan yang belum nikah bisa menyusul anak dagilan. Amin ya Rabbal. Maka kata Nabi, rak'atani minal mutazawwid khairun min sab'ina rak'atan minal hujah. 2 rakaatnya nih orang yang sudah menikah lebih utama daripada 70 rakaatnya orang yang jomblo. Makanya rugi jomblo ya. Tapi yang jomblo jangan kecil hati, pengetik hati. Mudah-mudahan dengan sabarnya jomblo, mudah-mudahan engke mah menang nu geulis. Menang nu bahenol. Menang nu kutilang. Hafal kutilang. Kurus tinggi langsing. Masya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Dapat yang soleha. Amin ya Rabbal. Duda ya duda. Palingnya paling mana duda? Di dia. Kebawa punya di dia di ubah mangkat duda. Namun duda ayah janda Habib. Insya Allah. Tapi jandana atau segenap puluh tahun. Masya Allah. Jangan salah. Menikahi janda yang banyak anaknya, kalau kita niat tanggung jawab, maka pahalanya seperti jihad fisabilillah. Masya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Perempuan yang belum nikah mudah-mudahan dapat calon atau ibunya dapat menantu, dapat yang ganteng. Amin dong Bu. Dapat yang ganteng, dapat yang soleh, dapat yang soleh. Amin ya Rabbal. Maka ada pantunnya nih. Kalaulah ibu beli sepatu, Masya Allah, beli sepatu yang paling indah. Kalaulah ibu cari menantu, carilah saja yang lagi ceramah. Masya Allah. Sallallahu Muhammad. Saya belum nikah Bu, belum nikah 2 kali. Masya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Kalaulah ibu beli sepatu di toko hadrah. Kalaulah ibu cari menantu, carilah saja pemain hadrah. Sila patre pating sakabela, nyambung, yang penting mah mudah-mudahan barokah sadayana. Amin ya Rabbal. Mana main hadrah yang jomblo mana? Mana? Lupa. Masya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan keberkahan dibacakan sholawat, mudah-mudahan terkhusus sahibul hajat mendapatkan keberkahan. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam yang penuh berkah ini, walaupun dalam keadaan suasana tariris haridang Bu. Haridang, mudah-mudahan haridang lagi, haridang rahmat berkati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap keringat kita yang keluar di malam hari ini menjadikan penghapus dosa kita semuanya. Amin atuh. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah di malam yang penuh berkah ini, di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita semuanya untuk hadir ke majelis yang mulia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan keberkahan kita berangkatnya dari rumah yang jauhnya yang dekatnya, mudah-mudahan
berkah hadir majelis mulia, kita semuanya orang sadayana dimuliakan ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kenapa saya mengatakan ini tempat mulia? Karena dimanapun, siapapun, perkara apa saja, kalau ada hubungan dengan makhluk termulia, maka tempat tersebut, perkara tersebut akan menjadi mulia. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena ulama sudah sepakat bahwasanya orang termulia, orang yang paling agung di alam semesta ini adalah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking mulianya sampai Sayyidina Ali mengatakan, "Lau kanatid dunya tadumu li wahidin lakana Rasulullah fiha mukhalladan." Andai kata di alam semesta ini, andai kata di alam dunia ini masih ada wujud yang tersisa selain Allah, maka yang paling pantas, yang paling mulia, yang paling agung adalah habibana wa nabiyana Muhammad. Ini kan di tempat ini ada hubungan dengan Rasulullah, betul? Di antaranya ada pernikahan, ya, tasyakuran pernikahan ini kan adalah sunnah Nabi. Apalagi dibacakan sholawat, ya tidak lain dan tidak bukan di dalamnya sholawat ini tentang sejarahnya habibana wa nabiyana Muhammad. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat kadar mulianya seseorang, lamun urang hoyong ningali kadar mulianya hiji jalmi, tingali wae. Lihatlah saja sebagaimana ada hubungan kedekatan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Rumah kita pengen berkah, bacakan sholawat. Acara kita tasyakuran pengen berkah, baca sholawat. Karena dengan kita membaca sholat, insya Allah yang akan mendapatkan keberkahan bukan hanya sahibul hajat, insya Allah tetangganya, yang hadirnya, yang mendengarkannya, insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal. Jadi ulama sudah sepakat bahwasanya orang termulia siapa? Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali memang kalau ada orang ngaku-ngaku, ya, ada orang ngaku-ngaku nabi. Zaman sekarang kan macam-macam, betul. Ada orang yang ngaku-ngaku wali, ngaku-ngaku habib, ya cari kemanfaatan, betul. Ada yang ngaku-ngaku namanya bisa berbicara sama malaikat. Oh, wa maqali inna maqali rahmatan, wa maqali rahmatan. Indonesia Raya, masya Allah. Salah Nabi Muhammad. Ada yang ngaku wali, yang lebih parah ngaku nabi. Nabi, siapa namanya? Tugimin, masya Allah. Nabinya Tugimin, masya Allah. Baca salawatnya juga enak ya. Sallallahu ala Tugimin, sallallahu ala Tugimin. Dengerannya. Tapi lamun baca salawatnya Muhammad enak. Sallallahu ala Muhammad, masya Allah. Kiraku namanya Nabi Maman. Maman lagi, masya Allah. Sallallahu ala Maman, dengerannya. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, makanya kalau kita ingin melihat kadar mulianya seseorang, satu perkara harus ada hubungan jauh dan dekatnya dengan kanjeng Nabi besar Muhammad. Insyaallah tidak ada, karena ini acara yang mulia, tempat yang mulia. Alhamdulillah. Udah bulannya mulia. Ya, sekarang bulan apa? Bulan Rayabung, ya. Rayabung cek orang gumulung. Bulan Rayabung Arabnya apa namanya? Dzulhijjah. Kalau bulan apa namanya? Muharram, kata orang Jawa apa? Tumulung. Bulan Suranya. Kalau bulan Rabiul Awal, bulan Mulut, masya Allah. Bulan Muharram, bulan Syura. Sehingga ketika lahir di bulan Muharram, anaknya dinamain Mbah Suro, masya Allah. Sekarang bulan udah tempatnya mulia, bulannya mulia lagi. Karena salah satu amalan di bulan Dzulhijjah di antaranya memperbanyak sholat, banyak zikir, banyak baca tasbih, banyak baca Al-Quran. Bahkan saking mulianya, saking agungnya sampai mengatakan, Nabi bersabda dalam satu hadisnya, "Ma min ayyamin al-amal shalih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam ashr." Tidak ada hari yang mana hari tersebut lebih dicintai oleh Allah. Di ayat dinten anu mana dinten eta leuwih dipika deudeuh, leuwih dipika resep ku Gusti Allah melebihi hari yang lainnya. Para ulama mengatakan 10 awal di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan setiap sedekah kita,
Sholawat kita, bacaan Al-Quran kita menjadikan penyebab kita mendapatkan pahala keberkahan dunia wal akhirat. Amin ya rabbal. Saking besarnya amalan di bulan Dzulhijjah, 10 awal di bulan Dzulhijjah, sampai sahabat Nabi bertanya, penasaran harus ke Rasulullah, ya Rasulullah, wala jihad fisabilillah, apakah orang yang jihad fisabilillah bisa menyamai pahalanya orang yang 10 ibadah 10 awal di bulan Dzulhijjah? Apa ujar Nabi? Wala jihad fisabilillah. Sehingga jihad fisabilillah tidak bisa menyamai pahalanya ganjarana ibadah 10 awal di bulan Dzulhijjah. Sallallahu Nabi Muhammad. Terus apa kata Nabi? Illa rajulun kharaja min baitihi bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika syai'. Terkecuali bisa menyamai pahalanya 10 awal di bulan Dzulhijjah, tiasa nyamian karena ganjaran 10 awal di bulan Dzulhijjah, terkecuali seorang tersebut, laki-laki tersebut keluar dari rumahnya membawa hartanya, membawa perniagaannya, kemudian dia tidak pulang lagi ke rumah alias mati di medan perang, baru bisa mengalahi nyamian karena pahalanya 10 awal di bulan Dzulhijjah. Maka berbanyak di bulan ini, memperbanyak ibadah ya, di antaranya baca sholawat, puasa ya, puasa. Mudah-mudahan yang kemarin dari tanggal 1 berpuasa, mudah-mudahan amal ibadah puasanya diterima oleh Allah. Amin ya rabbal. Syukur dari tanggal 1. Kalau enggak tanggal 1 minimal tanggal 9 dah. Jangan lupa, ayo tanggal berapa? 9 Arafah ya. Karena pahalanya kata Nabi, "Shaumu yaumin Arafah yukaffiru sanatan najiyatan qablaha wa ba'da." Puasa sadinten di hari Arafah. Puasa sehari di hari Arafah, Allah akan mengampuni dosa 2 tahun. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan banyak ibadah di bulan tersebut. Ya, ini amalan yang sangat lengkap di bulan ini. Ada kurbannya, betul. Ada hajinya, betul. Ya, ada puasanya. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah takdirkan bisa berangkat haji dan umrah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan setiap langkah kita dari rumah ke tempat ini menjadikan wasilah kita semuanya orang sadar dilebetkan ke tanah surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Bu haraya kena teh haraya beri calik aya, beri nendutan aya, beri nyawa HP aya, saya aya, beri yang hunjar aya, beri kipas-kipas aya. Masyaallah. Salam Nabi Muhammad. Hoyong lepas surga hoyong, hoyong lepas surga hoyong, hoyong tereh dah hoyong lambat. Sedang, masya Allah. Lamun orang hoyong ke surga, ibu bapak, inilah jalan satu menuju jalan surga. Kata Nabi, "Fa'idha maradum min riyadil jannah fartau." Di mana kalian mendengar, di mana kalian melewati, ketika mendengar ada taman surga, maka kata Nabi, fartau, mampir, kunjungin, datangin, hadiran, dongkap ke eta tempat. Ambil pelajaran, hikmah, manfaat di majelis tersebut. Masukkan, aplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Nabi naros, ya Rasulullah, mahwa min riyadil jannah. Taman surga itu seperti apa? Taman surga teh kumaha ya Rasul? Taman surga adalah majlis ilmu, majlis naon cenah ge? Majlis ilmu, majlis zikir, pangaosan, pengajian, eta teh taman surga. Maka Bapak Ibu nalika mireng aya pengajian, nalika aya tablik akbar, sanajan capek, sanajan tunduh, sanajan hareuda ngararaji ulah harare nya. Lamun aya pengajian teh ngararaji ulah harare nya. Sugan bae tos hadir ka pengajian mah loba doa, malah sampai ayo kana duit langsung duit. Loba doa, didoakeun ku Habib, didoakeun ku Kiai. Alhamdulillah. Aman Habib ka dieu nembe ek milari dulur nu tadinya tetepang ka orang Lebak Bakar jadi tepang. Alhamdulillah. Habiban teh butuh duit, teu butuh amplop, nu penting mah ikhlasna. Baik tadi ikhlasna. Sallallahu Nabi Muhammad. Sebelum saya melanjutkan kita salawatan lagi. Siap salawatan siap. Kita di salawatan capek dah deh. Capek dah deh. Napas deh.
Apa salam Nabi Muhammad. Tapi saya lihat tadi baca sholawatnya kurang kompak ya. Kurang kompak, makanya sing kompak sing semangat ya. Inilah keistimewaan orang baca sholat. Semangat. Orang baca sholat masya Allah luar biasa. Disengaja atau nggak sengaja dapat pahala ya, betul. Ya, mau dilaguin atau nggak dilaguin, betul. Ya. Maka dikatakan adinis sholat ala Nabi Muhammadin faqul hatman biduni taraddudi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholat ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi Muhammad. Perbanyakin seurkeun bawa sholawat karena sesungguhnya orang yang baca sholawat ini biduni taraddudi tidak akan pernah ditolak, sengaja atau nggak sengaja dilaguin apa atau nggak dilaguin, betul ya. Karena kan macam-macam lagu sholawat judulnya, betul. Ada alamat anak soleh, betul ya. Ada apa lagi? Ada iwak bandeng, masya Allah. Judul sholawat iwak bandeng, masya Allah. Mungkin mah iwak jair sih kan ada, masya Allah. Kan ada ya. Ada pedang, iwak pedang kan ya. Kan ada yang lagunya kayak gini. Ada pengantin baru. Ya Rasulullah, salamun alik, telolet, ayat teloletan, ayat kieu pernah mirang deh. Ya Rasulullah, salamun alik, ya Rafi asyani wa daraji, tek apa tayaji ratal alamin, ya Allah ya uhailal judi wal karami. Lai kita mau ujungnya teh ini lagu mana masya Allah ujung-ujungnya teh ngelai ayo ya kita sama-sama baca sholawat iwak bandang. Mudah-mudahan kubarokahna dibacakan sholawat iwak bandang, mudah-mudahan barokah sadayana, amin ya rabbal sallallahu alaihi Muhammad. Tapi saya pengen semuanya semangat ya, siap, semangat siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka. Sing kompak. Yeay. Hari ini jadi sebagai penting diki. Maksudnya ngajauh salama sadaya ulah nyeritan ulah tuturut Habib, mah tuturut muning cek kurang dibulung mah. Berarti hari gitu mah Habib teh. Astagfirullah. Kurang gumbulung mah habis sebut munding. Astagfirullah. Sadaya jawab salam sekali deh. Assalamu alayka. Nah gitu ya Rasulullah. Assalamu alayka. Ya Nabi Allah. Assalamu alayka. Ya Habib Allah. Mau baca sholatnya apa? Alamatnya anak soleh apa? Iwak bandang, iwak tanjang, iwak tanjang, siap iwak tanjang. Salam Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allah adana bi ilmi la He
Muhammad. Terus sakit itu belah kali itu maksudnya mama silami ayah non lontong tahu dan non terus kali itu gitu belah habis apa. Ya Allah mudah-mudahan kubarokah dibacakan salawat iwak non iwak bandeng iwak tanjang semoga barokah sadaya. Nah amin ya robbal amin ya robbal. Mudah-mudahan kubarokah salawat mudah sadayana jalmi anu paling cakap sarang Kanjeng Nabi. Amin ya robbal. Makanya beruntung Bapak Ibu ketika di kampungnya, di rumahnya, di tempatnya dibacakan sholawat. Alhamdulillah. Karena semakin sering di kampung tersebut dibacakan sholawat Nabi, semakin sering di rumah tersebut dibacakan sholawat Nabi, insya Allah akan semakin banyak turunnya rahmat keberkahan. Amin ya rabbal. Hanya beruntung kalau kampungnya dibacakan sholawat Nabi, dibacakan burdah, dibacakan deba, dibacakan sintudural. Alhamdulillah. Bahkan orang yang lisannya sering baca sholawat Ibu, itu tanda-tandanya insya Allah ketika meninggalnya husnul khatimah. Amin ya rabbal. Hoyong not husnul khatimah hoyong. Namun orang hoyong not husnul khatimah biasakan beramal karena ya mutul mar'u ala ma'asya'alih. Meninggalnya seseorang maut nahi jalmi sakumaha kebiasaan hirup. Biasana mau sholawat tidak akan jauh mual tebih nalika maut eta jalmi bari mau sholat. Biasana baca Al-Quran tidak akan jauh mual tebih eta jalmi nalika mautna bari mau Al-Quran. Biasana aina main judi main slot insya Allah bukan sanes insya Allah tidak jauh mual tebihnya nalika mautna ge bari baru main slot. Jadi ayat segitu ayat di dia. Ayat dia baca ayat insya Allah. Jadi mas soleh sadaya. Amin ya rabbal. Ngomong ayat dikeresekan gua Habib. Ngomong main judi kahadeta tidak akan berkah, tidak akan berkah. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Biasanya orang sering berjamaah, insya Allah tidak akan jauh nalika maut lagi bari sholat berjamaah. Biasanya sering hadir majelis ilmu tidak akan jauh ketika meninggalnya dalam keadaan hadir majelis ilmu. Biasanya ayeuna judi bae atau abok ae naudzubillah ditakutkan dalam keadaan maksiat naudzubillah. Sebab kita semuanya orang sayangnya bakal maut leres. Kan dalam Al-Quran kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas itu akan mati alias modar alias koitnya orang Sunda mah loba bahasana makanya Habib bahasanya gado-gado we lah. Soalnya orang Sunda masuk liar bahasa loba. Nya contoh makan bahasa Sunda ya makan. Bahasa kurang buulungnya kumaha madang ya. Naon deui dahar babadog tuh cacaplok nyatu naon deui jajabres cacahel naon deui itu sabar ahana. Masya Allah. Aduh maradang. Aya nyeratuk Masya Allah. Dahar atuh bagirnya kurang sarena bakal maut alias pak. Kan aya laguna. Kumaha laguna teh? Orang kaya barang dua tuh. Orang kaya orang miskin raja-raja rakyat biasa tukang mabok mati apa ya? Tukang mabok, tukang maling, tukang jadi, tukang judi, Habib. Iya, sudah ada di Habib. Dulu nanti lain Habib. Saking semangat nanya, nggak apa-apa dimaklum. Sallallahu Nabi Muhammad. Orang sadayana bakal nya, namun karena sok maling pak. Mudah-mudahan orang sadayana kubarokah sering mau sholawat husnul khatimah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita membahas nikah nih. Lanjut. Untuk tunduk tanda ya. Bari ngopi atau lamun ayam ya. Ngopi beteng hari ya. Masya Allah. Karena orang ngopi ketika dia majelis ilmu, insya Allah kopi lagi barokah. Amin ya rabbal. Bahkan saya pernah dengar
daripada guru saya Habib Umar mengatakan man mata fi badni alaihi azaru minal gahwa lam yas'al malaika. Masya Allah, siapa orangnya sahajal mina nalika maut nadina patuangan masih ayah sisa kopi, maka malaikat gak berani nanya. Masya Allah, haza min ahli jannah min al khair, ieu mayit anu sae pasti ahli sawarga. Naon margina jalmi kapunggur orang terdahulu. Orang ngopi itu tujuannya buat musyawarah kitab, buat mutolaah, buat murojaah, membalikin kitab, lihat kitab, musyawarah kitab, sehingga ketika meninggalnya insya Allah dalam keadaan baik sayanya. Tapi nu mautna aina bari minum kopi mah wallahu aina mah gaplehan ge bari, judi bari, nusep bari, tapi insya Allah nu ngopina diwangi emang insya Allah ngopina ge barokah. Di dapur, di pinggir insya Allah barokah. Kami ngerebal, maka utamakan kopi. Naon cenah ge? Utamakan ngopi, jangan utamakan janji. Karena manisnya kopi bisa dinikmati, tapi terkadang manisnya janji bisa bikin sakit hati. Masya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Sekali dia, utamakan ngopi, jangan utamakan janji. Karena manisnya kopi bisa dinikmati, terkadang manisnya janji juga bisa bikin sakit hati. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan nikah ini adalah salah satu tarekahnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi katakan an-nikahu sunnati. Nikah ini adalah sunnahku. Barang siapa yang enggak suka, yang enggak demen dengan sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Maka ini salah satu contoh yang baik. Yang belum nikah mudah-mudahan cepat nikah. Amin. Amin ya rabbal. Bahkan Al-Bagir pernah melihat dalam satu kitab Durratun Nasihin dikatakan qil ajilat minasyayatin, tergesa-gesa, terburu-buru, menyegerakan, ngenggalkeun. Yang sifatnya tergesa-gesa itu biasanya datangnya dari syaitan. Akan tetapi tergesa-gesa, terburu-buru, menyegerakan, ngenggalkeun justru dapat pahala besar. Di antaranya segera menikah. Makanya yang cukup umur, yang udah ada rezekinya cepet nih nikah, entong bobogohan bae. Anu sok bobogohan bae di dia aya. Mana budakna di dia? Mana budakna di dia? Naik digeresekan ku abdi didoakeun mudah-mudahan nu bobogohan bae putusnya. Tapi nu bobogohanna sesuai syariat Islam, abdi doakeun mudah-mudahan enggal nikah. Amin ya rabbal. Sebab yang nama lagi kan bobogohan. Hari bobogohan berarti bobodoan ya, bobogohan, babajuan, baju benar, baju bohongan, bohongannya. Hari kerbobogohan mau ya, umi, abi, nah, ayah, mama, papa, kawan padahal macan kawin, ayah gitu, ayah di dia. Mana jalan ayo di dia. Makanya pantura cinta zaman sekarang diawali dengan chattingan. Masya Allah, saling lempar gombalan, belum nikah udah sayang-sayangan. Masya Allah, foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Masya Allah, karena sok edit foto ayah di dia. Baik di dia mah, mana jaminan? Nah foto mah juga sandrukan, juga wah hidung mancung juga Arab, pas ketemuan teh odading mas. Nah foto mah juga, juga Priti Sinta sama India, masya Allah. Pas ketemuan Neng Iroh, masya Allah. Makanya ayah pantuna, dari mana datangnya cinta? Cakep atuh. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas ketemuan wajahnya berbeda. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan yang belum nikah cepat nikah. Amin ya rabbal. Karena tergesa-gesa, terburu-buru ini dapat pahala, yaitu diantaranya segera menikah. Karena dengan menikah insya Allah rezekinya akan tambah barokah. Amin ya rabbal. Dulu ada di zaman Rasulullah sahabat Nabi yang namanya Ika. Namanya siapa? Ika. Di saat itu beliau masya Allah kenal sama perempuannya, kenal si A, si B. Contohlah kabogohan loba, kabogohan teh aya si Dewi, aya si Eva, aya si Is, aya kabogohan si Iroh, aya si Kokom, Sade,
loba kabogohna. Tapi dikawin hantu, anu gitu aya di dieu. Buaya darat. Kalau diacak bae dikawin hantu, masya Allah. Ada di zaman itu ada orang yang kayak gitu. Sehingga kabar tersebut terdengar kepada Rasulullah. Dipanggillah Ikab. Ya Ikab ta'al kemari. Saya dengar panjenengan sampai kenal sama kenal karo wadon beri nikah. Wah, cari orang tuh kan kono. Kalau merah, jangan lah, sakedik biasa lah bahasa Jawa. Kenapa nggak mau nikah? Karena sampean ini nggak punya uang apa gimana nggak mau nikah? Tidak ya, saya ini banyak uang, saya orang kaya. Lalu kenapa nggak mau nikah? Apakah sampean ini sakit? Katakanlah nggak normal, katakanlah karena impoten. Oh enggak, tidak ya, saya ini sehat, saya ini gagah perkasa. Lalu kenapa sampean nggak mau menikah? Kalau nggak mau menikah, saya kasih pilihan, engkau matinya Yahudi atau Nasrani atau mengikuti perjalanan saya, tarikah saya, itu dengan Abdul. Sehingga itu saya Ikab, masya Allah, dengan bukti taubat saya, nikahkan segera ya Rasul. Terserah mau perempuan bagaimana, mau coklat, mau hitam, mau putih, mau pokoknya mancung, pesek. Yang penting saya ini nikah. Akhirnya itu Sayyidina Ikab bin Khalid sahabatnya Nabi dinikahkan dengan Karimah Al-Humairi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hanya mudah-mudahan yang belum nikah cepat nikah. Amin ya rabbal. Insyaallah. Ada sedikit nasihat nih buat pengantin baru. Ya umumnya pengantin kadaluarsa. Banyak pengantin baru tak kadaluarsa di dia. Pengantin baru tak kadaluarsa. Insyaallah kadaluarsa di berkah sadayana. Amin ya rabbal. Ini masya Allah saatul farah, malam bahagia ya, malam bahagia. Apalagi pengantin, masya Allah kumpul keluarga. Makanya pengantin udah cepet-cepet pengen waktu aja ini, masya Allah lagi bahagia. Insya Allah bahagianya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal. Karena bahagia kan macam-macam betul. Ada bahagia yang mendapatkan murkanya Allah, ada bahagia yang mendapatkan ridhonya Allah. Bahagia yang mendapatkan murkanya Allah seperti apa? Orang yang mabuk-mabukan, orang yang berzina, orang yang mereka juga bahagia, mereka juga tertawa. Tapi nanti akan diakhiri dengan penyesalan, akan diakhiri dengan tangisan yang tiada henti. Tapi bahagianya kumpul keluarga, masya Allah keluarga Bapak Herman bersama anaknya, tetangganya, insya Allah ini kebahagiaan yang akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal. Ada pengantinnya, ada pantunnya nih buat pengantin baru. Duhai senangnya pengantin baru, langsung dari telolet ayat ya. Duhai senangnya pengantin baru, masya Allah. Malam pertama, oh malu-malu. Malam kedua, padamkan lampu. Malam ketiga, tak boleh tahu. Masya Allah, Sallallahu Muhammad. Rahasia perusahaan. Kipaslah kipas mencari angin, tutuplah pintu, buka jendela. Masya Allah. Palinglah asyik yang baru kawin, bantalnya satu, kepala dua. Wahdana dana. Mesti bisa lah Habib Bang lagu nangis. Pokoknya begitu ya pengantin. Masya Allah. Ini ada nasihat khususnya pengantin baru umumnya luarsa. Seorang laki-laki itu punya tanggung jawab. Punya apa? Tanggung jawab. Akad nikahnya sebentar. Qabil tu nikah. Macam lagi. Qabil tu ada tak? Qabil tu lah qalbitunya. Qabil tu lah qalbitu. Qabil tu nikah wa tazwijah ila nafsi Muhammad halan. Nah, kita bentar aja nikah. Saya Muhammad. Kayak ijazahna Pak Habib kayak itu kayak karompoknya. Sallallahu alaihi Muhammad. Akad nikahnya sebentar, akan tetapi tanggung jawabnya lah. Maka wajib seorang laki-laki ya untuk membimbing keluarganya, membimbing istrinya, membimbing anak-anaknya, dan jangan sampai dalam keadaan tersesat. Jangan sampai ketika keluarga kita, anak kita, istri kita bermaksiat dibiarkan. Itu namanya dayus. Ada Nabi la yadkhulul jannah ad-dayus. Tidak akan masuk surga orang yang membiarkan keluarganya, anak istrinya dalam keadaan maksiat. Anaknya ninggalin sholat, dibiarin ya. Semua salah sama orang tuanya. Kalau orang tua tidak meniru sholat kepada anaknya, nanti di akhir bakal ditanya. Kita akan pernah
dengar kisahnya, ada seorang laki-laki, seorang anak masuk ke neraka. Masuk ke mana? Ke neraka. Tapi orang tuanya masuk ke surga. Ya Allah, ya Rabb, kenapa saya dimasukkan ke neraka sementara orang tua saya dimasukkan ke surga? Saya minta keadilan, ya Allah, ya Rabb. Bisanya saya ke neraka, saya ninggalin sholat dibiarin, saya nggak puasa dibiarin, tarik orang tua saya ke neraka. Akhirnya orang tuanya yang tadinya di surga masuk ke neraka karena membiarkan anaknya dalam keadaan masih ya. Begitu juga ada sebaliknya, anaknya masuk surga, orang tuanya masuk ke neraka. Anaknya meminta keadilan, ya Allah, ya Rabb, tarik orang tua saya di neraka ke surga karena saya bisanya masuk surga. Saya disuruh sholat, saya disuruh puasa, saya disuruh sholat berjamaah. Maka dia itu sebagai orang tua punya kewajiban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin akan dipinta, bakal ditaros, dipertanggungjawab nanti di akhirat. Makanya wajib kepada laki-lakinya untuk mendidik daripada keluarganya, anak istrinya. Syukur alhamdulillah bapaknya, ayahnya, abahnya, aaknya bisa memberikan tarbiyah kepada anaknya, kepada istrinya pendidikan agama. Kalau sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga tidak bisa memberikan tarbiyah pendidikan agama terhadap anaknya, kita kenalkan anak kita ke ulama, kita kenalkan anak kita ke ustadz, ke kiai, ke majelis ilmu, insya Allah. Makanya beruntung bapak, beruntung ibu yang punya anaknya sedang mengaji, beruntung bapak ibu yang punya anaknya yang ada di pesantren. Alhamdulillah. Karena kenapa ini tahapan awal menggembirakan, menyenangkan Habibana wa Nabiyana Muhammad. Andai kata anak kita yang sedang mengaji di madrasahnya, andai kata cucu kita yang sedang mengaji di masjidnya, di pesantrennya, kelak menjadi ulama, menjadi penghafal Al-Quran, maka kedua orang tuanya akan diberikan jubah kemuliaan. Maka orang tuanya akan disambut oleh Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena harta yang sesungguhnya adalah anak yang soleh, ya. Harta, jabatan, tahta, permata, perhiasan, rumah mewah, mobil mewah itu sih pada sementara hari, hadirin. Kelak ketika meninggal, nalika maut, harta, jabatan kagak dibawa. Tapi nikmatnya kita punya anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Ibunya ketika meninggal, badai maut, anak yang satu baca Yasin, anak yang kedua baca Waqiah, anak yang paling bontot mengucapkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibunya meninggal husnul khatimah, berkah dibimbing dengan putra yang soleh. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau anak kita tidak dikenalkan ke pendidikan agama, yang atuh main abok-abok ae, yang atuh jogging wae, masya Allah, dugem wae, masya Allah, ngehiji main slot bae, masya Allah, ngehiji tepuguh, harus gitu be pokoknya malah. Makanya mudah-mudahan jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh. Amin atuh, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Amin, amin ya Rabbal. Jadi saya tidak melarang untuk disekolahkan bagus, dikuliahkan bagus. Anak saya juga sekolah sama, keluarga saya juga ada yang kuliah. Tapi bukan berarti kita hanya mementingkan urusan dunia saja, tidak mementingkan masalah akhirat. Karena kenapa? Inna Allah Ta'ala yuridu kullu alimin bid dunya jahilun bil akhirah. Allah ini gak seneng, Allah ini gak demen, Allah ini tersekajal ni anu hanya pintar urusan dunia, tapi bodoh masalah akhirat. Urusan dunia ya kita harus bisa, karena pengen berhasil dunia harus dengan ilmu, pengen berhasilnya akhirat harus dengan ilmu. Ya pengen berhasil dua-duanya harus dengan ilmu. Tapi bukan berarti kita hanya mementingkan urusan dunia tapi tidak mementingkan masalah akhirat. Jangan sampai kita pintar segala bahasa Jerman bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Jepang bisa, bahasa apa yang lagi viral tuh, bahasa apa? Suryani ya? Suryono, bahasa Suryana bisa. Wa makoli rahmatan, wa makoli koli. Masya Allah, bisa pokoknya segala bahasa bisa. Tapi giliran baca Al-Quran hendak dia biasa, praktek wudu hendak dia biasa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Bapak Ibu kalau pengen rumah tangannya berkah, di rumah kita harus salah satunya ada yang bisa baca Al-Quran. Nih pesan Habib, terkadang rezeki kita lancar dan tidaknya sebagaimana kadar ibadah kita sering dan tidaknya. Insya Allah dimanakala salah satu keluarga kita
ada yang rajin sholatnya, ada yang rajin ibadahnya, ada yang rajin baca, insya Allah rumah tersebut akan menjadikan turunnya keberkahan. Amin ya Rabbal. Tapi andai kata di rumah kita ada satu orang yang suka gemar ninggalin sholat, ada orang yang sering maksiat, bukan mendapatkan turunnya keberkahan, akan tetapi akan membawakan sial. Na'udzubillah. Maka dari itu namun Allah jadikan keluarga kita, anak-anak kita, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh. Amin ya Rabbal. Maka kata Nabi, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Hiasi rumah-rumah kalian dengan banyak baca Al-Quran. Jangan sampai di rumah kita tidak ada satupun yang membaca Al-Quran. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Begitu juga seorang laki-laki punya kewajiban. Apa kewajiban lelaki? Yaitu sayang sama istri. Sayang apa? Sayang sama istri, bahagiakan istri, ya. Jangan pelit sama istri. Karena kenapa? Ketika kita membahagiakan istri kita, Allah pun akan membahagiakannya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Jangan suka galak sama istri kita. Jangan suka kita main tangan, jangan, ya. Bahagiakan istri kita, insya Allah Allah pun akan membahagiakannya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Berikan nafkah yang halal, jangan sampai yang haram. Jangan sampai hasil usaha kita dari main judi slot, jangan sampai hasil usaha kita hasil nipu, hasil maling, nyolong, dan seterusnya. Nauzubillah. Kita pengen gak punya anak soleh? Hayang teh gaduh putra anu soleh. Berikan harta yang halal, jangan sampai yang subhat, apalagi yang haram. Karena bisa jadi anak kita saking bandelnya, mungkin dari hasil usaha kita ada yang subhat, apalagi yang haram. Saking bandelnya anak kita, masya Allah. Saking bangorna, bapaknya di smackdown, masya Allah. Direngkas sudah bapaknya. Itu ke bapaknya karena masya Allah. Siapa tahu dulunya apa hasil usaha kita ada yang subhat, apalagi yang masya Allah. Ada satu cerita. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadikan salah satu contoh kepada kita semuanya. Dulu ada ayahanda daripada Sayyidina Idris, ayahanda daripada Imam Ghazali. Sayyidina Idris ketika dia berjalan Kerenggalangkung di satu tempat mendakan apel, tak sadarkan diri, saking hausnya, saking dahaganya, dimakanlah apel tersebut. Didahar kebetek Sayyidina Idris apel. Setelah habis sebelah baru teringat bahwasanya ini apel itu dapat nemu. Belum tentu yang punya apel ini menghalalkannya. Belum jelas halnya. Makanya kalau kita nemu mangga, rambutan, kelapa, ya jangan main makan aja, ya. Jangan main hakan wae, ya. Siapa tahu yang punya rumahnya belum meridhokan. Terkecuali kalau memang rumahnya orang tuanya itu uli maridhoha. Artinya kalau ada yang jatuh pasti orang itu baik, gitu. Terkadang kan orang macam-macam, ada yang pelit, betul, ya. Sehingga di saat itu dia mencarilah pohon apel tersebut. Katakanlah datang ke satu raja, wahai raja, saya datangnya kemari ingin meminta kehalan keridhaan apel yang telah saya makan. Boleh ada syaratnya apa? Engkau harus nikah dengan putriku. Masya Allah. Tapi putriku ini mohon maaf cacat, tidak mempunyai kaki. Putriku ini tidak mempunyai tangan. Putriku ini bisu. Putriku ini tidak bisa melihat, buta. Ya, tuli. Ya. Kira-kira orang Gumulung, nih orang Lebak Mekar mau nggak dinikahin? Dinikahkan ke jalmi anu catat, hayang tuh. Tuhnya, lamun istri hayang anu ganteng, nu gagah, lamun pamegat hayang anu gelis, bahenol, kutilang, kurus tinggi, langsing, masya Allah. Tapi masya Allah karena takut yang ia makan menjadi haram, ia mengiyakan tawaran. Siap saya nikah dengan putri kau, katakanlah walaupun cacat. Ios cacat gitu nanaon. Yang penting abdi kain halaridot dah apel anu tos tidak. Kemudian apa yang terjadi hadirin setelah besoknya dinikahkan? Ternyata apa yang terjadi? Ternyata tatkala dibuka tirainya, dipersilakan menuju kamarnya, ternyata di dalamnya ada perempuan yang sangat jelita. Sallallahu Nabi Muhammad. Di dalamnya ada perempuan yang sangat cantik jelita seperti bidadari. Sallallahu Nabi Muhammad. Andai kata di Lebak Mekar, nu panggelisna saha di Lebak Mekar? Ya? Nu panggelis saha? Kami. Nah, paling kita di kami nasi Dede, nasi Uun, si Roh. Nah, sekarang begitu. Edoh, lu panggilnya di Lebak Mekar atau Cirebon lah, tidak ada yang mandi nih terkecuali perempuan tersebut. Sehingga mengatakan, wahai ayahandaku, apakah saya tidak salah alamat? Nah, abdi tidak salah kamar, sementara yang diceritakan cacat, sementara yang saya jumpai cantik jelita seperti bidadari. Masya Allah. Lalu apa kata ayahandanya? Wahai putra putriku, wahai putraku Sayyidina Idris, bahwasanya
putriku ini tidak bisa melihat, buta bukan berarti tidak bisa melihat, akan tetapi matanya selalu melihat Al-Quran. Lisan putriku bisu bukan berarti tidak bisa berbicara, akan tetapi lisannya tidak suka ngomongin orang, lisannya tapi selalu zikir kepada Allah, lisannya sering zikir baca sholawat. Ya, telinga putriku tuli bukan berarti tidak bisa mendengar, akan tetapi sering mendengarkan kalam-kalam Allah, sering mendengarkan nasihat. Kaki putriku patah bukan berarti tidak bisa berjalan, akan tetapi kaki putriku ini selalu melangkahkan ke tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan pernikahan putri yang solehah dengan laki-laki yang menjaga daripada makanan haram, sehingga Allah jadikan keturunan ulama besar, yaitu Imam Ghazali sallallahu alaihi Muhammad. Kita hoyong ada putra anu soleh teh kedah aina masyanaka anu halo insyaallah kurang kalian saroleh, amin ya rabbal. Begitu juga seorang perempuan ada kewajibannya. Ada kewajiban seorang perempuan apa Habib? Yaitu diantaranya taat sama suami. Bu, masih araya gitu ya? Bu, cinta ke suami. Oh nyante. Kalau Nabi Muhammad tidak ngomong cinta, tidak ngasa-ngasa, masya Allah. Jadi sing taat kanu jadi suami. Setinggi apapun derajat kalian, sehebat apapun ilmu kalian, andai kata seorang istri gajinya lebih besar daripada suaminya baru belajar kerja, katakanlah kulit, tetap kita harus hormat sama suami. Orang perempuan hafalannya banyak, hadis, fikih, ilmu tauhid semuanya hafal, suami kita baru belajar agama, tetap kita harus hormat sama suami. Karena diantaranya salah satu kunci jalan menuju surga itu ada pada suami. Kalau ibu taat sama suami, saya menghormat sama suami, ibarat insya Allah ibu akan masuk surga daripada pintu manapun, amin ya rabbal. Makanya terakhir ini ada 4 golongan. Ada berapa? Ada 4 golongan tanda-tanda perempuan akan menjadi penghuni nerakanya Allah. Yang pertama kata Nabi, imro'atun badiyatun lisani ala jaujiha. Seorang perempuan yang mulutnya kasar, mulutnya lancang, suka comel, suka makruh, suka ngelawan sama suami. Saya mau tanya nih di sini sama bapak-bapak, ayah ente pada gitu Pak, ayah di ayah Pak. Ayah ente, tuh ayah di Masya Allah, ayah salah. Iman pilih. Lamun ayah di dia sok ngelawan bae, sok manin bae, sok makruh bae, karena jadi carogena tanpa sebab, tanpa naon cenah tanpa sebab, tiba-tiba makruh, tiba-tiba marah, tiba-tiba emosi, makruh nggak jelas, tong dilamikeun begitu kudu dicek cekel wae cekek mah paeh atunya tadi paeh cekel bantuan ka pengajian, bantuan ka kiai penasihat yang putih hati. Maka ya jangan, nggak boleh seperti itu, karena tanda-tanda seorang perempuan ketika marah sama suaminya, suaminya diocehin mulu, masya Allah, dicarekan bae, saking sering dicarekan ku istrina sampai begig awakna, masya Allah, sampai peot susis, suami takut istri. Ayah begitu di ayah. Mana jalanin nasihat ke majikan. Yo di dia ya. Sampai STB. Apa STB? Suami tekanan batin. Masya Allah Akbar, masya Allah. Zaman sekarang masya Allah banyak orang kayak gitu ya. Terkadang belanja paket, belanja apa? Paket. Itu paket datang. Wah, mending si bapaknya tergaduh hartos tergaduh. Kumaha eta? Ayah begitu, ayah di dia ayah. Ayah, tah ibu lamun bade carios bade balanja teh kedah carios kanu jadi caroge kedah izinnya. Kedah ada izin. Maka ketika dipandang sama suami ida nadorta sarrotka. Ketika dipandang sama suami harus enak, harus senyum, karena diantaranya tanda-tanda surga penghuni surga kata Nabi, wajhun malihun, enak dipandang. Lihatlah contoh seperti contohnya Nabi itu kalau manggil sama istrinya mesra bu, mesra pak. Kalau manggil sama istrinya ya Humairo, masya Allah, wahai tepi kemerah-merahan. Ibu-ibu di osok di sauran ya Humairo ke bapaknya osok gak ada. Hari sauran naon atuh. Nah, hidung budak teh ya Humairang. Masya Allah, sekali-kali panggil manja istri kita pak. Sekali-kali yaya, bebek, ani, mama teh gelis deh, masya Allah. Sekali-kali begitu.
Eta bapak masuk ibu dipanggil bebek lagi bunga kan. Kemudian lamun dibawa diajak ke toko emas. Insyaallah ada dan beranya. Sekali-kali senengin istri kita ya. Karena masya Allah ketika kita membahagiakan keluarga kita, istri kita, Allah pun akan membahagiakannya. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Ya sekali-kali ajak jalan-jalan ya istri kita. Jangan suka bohong sama istri juga sama jangan bohong sama suami. Pantesan si mamanya ngambek. Mah badai keluar, badai kemana apa itu suami? Badai keluar, kemana? Ngaronda, padahal niangan. Pantesan si mama ngambek wae ternyata cari yang muda, mama muda. Sallallahu Nabi Muhammad. Boleh. Terkadang ibunya juga bohong. Lagi nyuci kernyese ibu nate. Kernaon cenah lagi? Kernyese. Kernyese teh mendakan 100 ribu warna beureum na saksi bapak. Kira-kira dipasikeun ka bapana tadi balanjakeun, Bu. Balanjakeun pantesan 100 dirobok saep leungit banyak. Teh kau menurut leungit bae. Ada gitu aja jadi. Itu ayah di dalam ayat itu dikarasakan kedang nyarios anu jadi jaro. Karena kata Nabi ayyum amra'atan sa'alat min jadi at-taraq min ghairi ba'zin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Kalau ada seorang perempuan nih ayah istri nyarios talak, nyarios nanya lagi talak, cerai, pepegatan, pokoknya udah kita cerai aja percuma dilanjutin. Kalau ada perempuan seperti ini nih bilang sama suaminya namun tidak ada udzur syara, tidak ada alasan. Karena tidak alasan suaminya galak ya atau suaminya tidak berikan nafkah, ini tidak ada alasan, maka diharamkan baginya untuk mencium wangi surganya Allah. Naudzubillah. Jangankan masuknya, ngambun age teke nggak boleh. Makanya sejengkel apapun, sekasar apapun, seada masalah apapun, ya sejengkel apapun jangan terucap yang namanya perceraian. Memang cerai ini halal, tapi abghadul halal ilallah akbar. Sesuatu yang halal yang lebih dibenci oleh Allah, lebih dipikangnya waktu Gusti Allah adalah perceraian. Maka dikala ada masalah saling sayang, saling menghargai, saling cinta, ya hadapi dengan tenang. Terkadang ada masalah, update status. Ayah begitu, ayah jadi. Ayah dia ulah ayahnya. Lamun ayah masalah tempong update status, update kasaha, update Gusti Allah. Makanya idharun ni'am wa kitmul masaib. Nanti lagi idharun ni'am wa kitmul masaib. Tembongkeun kabingah, tembongkeun kebahagiaan, sumputkeun kasu, sumputkeun musibah. Nalika urang aya masalah, sebisa mungkin umpetin. Jangan sampai bocor ke keluarga, jangan sampai bocor ke mertua, jangan sampai bocor ke tetangga. Ini ada masalah, derna status, bilang ke tetangga, baina perceraian, naudzubillah. Tapi kalau lagi bahagia boleh kita berbagi ya. Lagi kita banyak uang, ajak keluarga, ajak mama, ajak ibu, ajak ade, ajak istri, ayo uang abaso, ayo uang banyak gitu. Ulah dibalik, lagi bahagia cicing-cicing wae, ari keur susah bebe. Keur loba rokok teh ya, yo barudak yo loba rokok yo. Kitu nya. Di sini menyokot rokoknya juga keris. Wah, di sini kayak ku batu dipentak. Lagi senang ajak. Tapi nalika ari keur boke bebe urang berboke yang dibuka duit ngarep-ngarep diberehu balik idharun ni'am wa kitmut tembongkeun kabingah sumputkeun kasusah. Nalika kita lagi sulit jangan suka update ke status yang gamblang. Yang kedua kata Nabi, tanda-tanda perempuan akhir nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan imra'atun tukallifu zawjaha ma la yutiquha. Seorang perempuan yang minta kepada suaminya namun karena suaminya kagak mampu. Neng lagi ngidam apa? Wajar mah ngidam teh seblaknya, ngidam teh buah-buahan, ini mah ngidamnya teh pajero. Wih, pajero teh kapanan, Masya Allah. Sementara si bapaknya hanya mampu beli motor odong-odong ya, Masya Allah. Kekeh, pokoknya jual rumah, jual sawah, yang penting beli pajero. Nah kalau ada perempuan nih minta kepada suaminya namun kadang suaminya gagal mampu, maka ini tanda-tanda penghuni neraka. Makanya seorang perempuan boleh mangga wae nuhunkeun kalau jadi caroge, tapi caroge sekira-kira paham. Yang ketiga kata Nabi, imra'atun kharaja min baitihi la tasduru nafsaha min rijali wa takhruju min baitihi mutafakhrijatan. Seorang perempuan yang keluar rumahnya tidak suka izin sama suami. Nah, hati-hati bilangkan ya. Kalau keluar rumahnya bilang sama suami ya, walaupun mau ke orang tuanya rios,
Ini mah terkadang Masya Allah, suami kita lagi kerja, wow, pakai minyak wangi dandan, Masya Allah. Di buruman, Masya Allah. Bibir burung, Masya Allah. Di hijauan, di sipatan, kayak sifat orang jadi, Masya Allah. Koneng, tapi susu. Syukur, ngomong sukunya. Syukur rembeheun. Berem syukur rembeheun. Pakai kacamata hidung. Masya Allah, naik motor enak weh. OTW. Ada gitu aja di dia. Bahaya di dia mah. Itu layaman-layamannya. Boleh saja. Boleh mangga harus minta izin sama bahkan seorang perempuan kalau pakai minyak wangi, pakai apa? Pakai minyak wangi harus bilang sama suami. Kalau ada perempuan nih seperti ini keluar rumahnya tanpa izin sama suaminya, itu tanda penghuni neraka. Ini bukan kata saya menyampaikan sakit. Karena nalika carobi kedamal ibu sholat tahajud. Ya Allah, andai kata rezeki suami saya jauh deketin gitu. Andai kata rezeki suami saya haram sucikan. Andai kata rezeki suami saya di langit turunan seperti itu ya. Bila perlu suami datang ambil tangannya. Nah, ibu osok salaman kaca rogen osok bu. Osok tanda. Osok di negara pada baik. Ulah pada baik. Unggal dinten ganjaran seorang perempuan ketika mencium tangan suaminya maka pahalanya seperti mencium hajar aswad. Masya Allah. Sallallahu Alaihi Muhammad. Yang terakhir kata Nabi imra'atun. Yang terakhir ya. Tadi yang pertama imra'atun badiyatun lisanil jawab. Seorang istri perempuan mulutnya lah. Yang kedua adalah meminta kepada suaminya namun suaminya kagak mampu. Yang ketiga keluar rumahnya tanpa izin sama suami. Yang terakhir kata Nabi imra'atun laisa laha illal aqla wasyurba wan nauma wa laisa laha radbatun bisalah wala fi ta'ati Rasulillah wala fi ta'ati zawjiha. Seorang perempuan yang kerjaannya makan, kerjaannya minum, kerjaannya tidur, kerjaannya shopping, belanja, tapi gak mau sholat, gak mau ibadah, gak mau taat sama suami. Maka seorang perempuan kalau ingin menjadi ahli surga, taat sama Allah, taat sama Rasulullah, ibadah salat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suami, insya Allah ibu akan menjadi ahli surga, bahkan akan masuk daripada surga pintu manapun. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sudah Al-Fakir tidak panjang lebar, sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan perkumpulan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar di majelis ini melainkan pulangnya ke rumah mendapatkan keberkahan. Yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang usaha mudah-mudahan usahanya dilancarkan, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum nikah mudah-mudahan cepat nikah. Yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syabina karimina wa baina maulana Muhammad. Wassalamu ala tabarakatan bil sadatina sabir min amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yang bermazidah ya rabbana lakal hamdu kama bagi jalika karim wa adil salih. Allahumma alim bainahuma gilang firman sahnu ba'da nikah kamalat baina Adam wa Hawa wa alim bainahuma kama Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khadijul kubra wa alim bainahuma amalat baina sayyidina Ali wal Fatimah. Allahumma ij'al niyatana niyatal mukhlisin wa amalana amal salihin wa dunubana dunubal musabirin wa hayatuna hayatul ulama salihin wa mautana mauta syuhada wa sunna bi sunnatil awliya wa dakhala jannatan mal anbiya wal mursalin. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yunina waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, demikianlah ceramah agama dari Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Jufri. Semoga apa yang akan disampaikan oleh beliau dapat kita amalkan bersama-sama
Kami turkan terima kasih untuk Habib Abdul Rahman bin Ahmad Al-Jufri. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Sekian adalah acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikianlah susunan acara pada malam hari ini. Saya membawa acara mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatiannya.